Moderatornya siapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 2. We'll explain about triangle. Next. Before we start the material, let us introduce ourselves. First is Aulia Hasna Nur Shifa, and me Intan Tambaska Zanupa, and the last is Majid Saiful Musli. Next. So we will discuss about first definition and properties of triangle, types of triangles, triangle spatial line, the concept of triangular equality, triangle congruency concept, triangle area and perimeter formula, and the last is Pythagoras theorem in triangle. Next. Okay, the first is about definition triangle. A triangle is a flat shape consisting of three line segments where each line segment meets in its end. In a triangle, each triangle segment that forms a triangle is called a side of the triangle, while the meeting of the ends of the line segments is called an angle point. Jadi segitiga merupakan bangun datar yang terdiri dari tiga ruas garis yang setiap ruas garis bertemu ujungnya. Pada segitiga, setiap ruas segitiga yang membentuk segitiga dinamakan sisi segitiga, sedangkan pertemuan ujung-ujung ruas garis disebut titik sudut. Nah, penamaan dari sebuah segitiga itu biasanya didasarkan pada huruf-huruf yang berada di pada masing-masing titik sudut. Kalau di PPT itu disebut dengan segitiga ABC dengan sisi-sisi AB, BC, dan AC. Kemudian sudut-sudutnya adalah sudut CAB, sudut dengan titik sudut A, kemudian ada sudut ABC dengan titik sudut B, dan yang terakhir adalah sudut BCA dengan titik sudut C. Next. The second is properties of triangle atau sifat-sifat dari segitiga. The first is side length of the triangle. The sum of the length of two sides of a triangle is always longer than the length of the third side. This property is known as the triangle inequality. Jadi yang pertama itu adalah panjang sisi segitiga. Jumlah panjang dari dua buah sisi segitiga itu biasanya lebih panjang dari panjang sisi ketiga. Nah, sifat ini juga biasa dikenal dengan nama ketaksamaan segitiga. Nah, itu contohnya adalah pada gambar itu. Dari gambar tersebut, itu bisa disimpulkan bahwa AC plus AB itu lebih dari BC, AB plus BC lebih dari AC, dan AC plus BC itu lebih dari AB. Next. The second is sum of triangle angles. Jadi yang kedua adalah jumlah sudut segitiga. Jumlah dari ketiga sudut segitiga adalah 180 derajat. Pada segitiga pada slide sebelumnya itu sudut ABC plus sudut BCA plus sudut CAB itu 180 derajat. And the properties shared by isosceles triangle and equilateral triangles are: first, in an isosceles triangle, the angles in front of the legs are equal. Second, in an equilateral triangle, all three angles are equal. Jadi, ada sifat yang dimiliki oleh segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi itu. Kalau pada segitiga sama kaki itu, sudut yang berada di hadapan kaki-kakinya itu sama besar. Dan pada segitiga sama sisi itu, ketiga sudutnya itu sama besar. Next. Okay, the next is types of triangle types based on the angle magnitude. Jadi ada jenis-jenis segitiga ini berdasarkan besar sudutnya. First is acute triangle atau segitiga lancip, right triangle atau segitiga siku-siku, obtuse triangle atau segitiga tumpul. Nah, segitiga lancip itu segitiga yang besar ketika sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Kalau segitiga siku-siku itu segitiga yang besar salah satu sudutnya itu adalah 90 derajat. Dan yang terakhir segitiga tumpul itu segitiga yang besar salah satu sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Next.
The second is based on side length atau berdasarkan panjang sisinya. First is equilateral triangle atau segitiga sama sisi, isosceles triangle atau segitiga sama kaki, dan yang terakhir adalah arbitrary triangle atau segitiga sembarang. Nah, segitiga sama sisi itu merupakan segitiga yang ketiga sisinya itu sama panjang. Kalau ketiga sama kaki itu memiliki dua sisi yang sama panjang, dan yang terakhir itu segitiga sembarang itu ketiga sisinya tidak sama panjang. Next. Triangle spatial line atau garis-garis istimewa pada segitiga. Jadi segitiga itu memiliki 4 garis-garis istimewa. First is height line, second weight line, angle bisector line, and the last is axis line. Height line, which is a line perpendicular from one of the corner points of a triangle to the side of the triangle in front of it. Jadi garis tinggi itu garis yang tegak lurus dari salah satu titik sudut sebuah segitiga ke sisi segitiga yang berada di hadapannya. Weight line, which is line drawn from one of the corner points of a triangle to the midpoint of the side opposite it. Jadi garis besar itu garisnya ditarik dari salah satu titik sudut segitiga ke titik tengah dari sisi yang berada di hadapannya. Angle bisector line atau garis bagi sudut, which is a line that bisects the angle of a triangle into two angles of equal size, atau garis yang membagi dua sudut segitiga menjadi dua sudut yang ukurannya sama. The last is axis line, which is a line that bisects the perpendicular of a triangle, atau garis yang membagi dua tegak lurus sebuah segitiga. Next. The next material will be explained by Aulia Hasna. Aulia Hasna, time is yours. Thank you for the opportunity. I will next the presentation. And the material is the concept of triangle equality atau konsep keseimbangan pada segitiga. Two triangles can be said to be congruent if they fulfill one of the following two conditions. Jadi dua buah segitiga dapat dikatakan sebangun apabila memenuhi salah satu dari dua syarat berikut. Yang pertama, the corresponding angles are equals, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, or the corresponding side have the same ratio, atau sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan sama. Next. The next material, the concept of congruent in triangles atau konsep kongruen dalam segitiga. Two triangles, the A, B, C, and D, E, F are called congruent if their corresponding angles are equal in size and their corresponding sets are equal in the like. The notation to express the congruence of the two triangles is triangle ABC congruent with triangles DEF, yang artinya dua segitiga ABC dan DEF disebut kongruent jika ukuran sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar dan panjang sisinya yang bersesuaian sama panjang. Notasi untuk menyatakan kongruent dua segitiga tersebut adalah segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Next. The first is side, angle side atau sisi sudut sisi. If triangle ABC and DEF are two triangles, the satisfy AB equals to DE. The angles ABC equal to DEF and BC equal to EF. Then triangle ABC congruent with triangles DEF. Jadi, jika segitiga ABC dan segitiga DEF adalah dua buah segitiga yang memenuhi AB sama dengan DE, sudut ABC sama dengan sudut DEF dan BC sama dengan EF, maka segitiga ABC berkongruen dengan segitiga DEF. Itu contohnya. Next. Corner, side corner atau sudut, sisi sudut. Jika if ABC and DEF satisfy the angles CEB and
equals angle FDE, AB equals to DE, and the angle ABC equals to DEF, then triangle ABC congruent with triangle CDE. Jika ABC dan DEF memenuhi sudut CAB sama dengan sudut FDE, AB sama dengan DE, sudut ABC sama dengan sudut DEF, maka segitiga ABE sama berkongruen dengan segitiga CDE. Next. Yang ketiga, set angles atau sudut sisi. If ABC and DEF satisfy the angles ABC and equals to the angle DEF equals the angle CAB equals to the angle FDA, AC equals to DF, then triangle ABC congruent with triangles CDA. Jadi jika ABC dan DEF memenuhi sudut ABC sama dengan sudut DEF, sudut CAB sama dengan sudut FDE, maka AC sama dengan DF, maka segitiga ABS berkongruen dengan segitiga CDE. Next. Sisi. If the corresponding set of the triangles are equal in the then two triangles are congruent. Yang artinya jika sisi-sisi yang bersesuaian pada dua buah segitiga sama panjang, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Contohnya seperti berikut. Next. The next material will be explained by Majid. Okay, the next material is about triangle area and perimeter formulas. Jadi ini adalah rumus luas dan keliling segitiga. Yang pertama kita akan membahas rumus luas, dan yang kedua kita akan membahas mengenai keliling segitiga. Yang pertama yaitu adalah luas atau area of an isosceles triangle atau luas segitiga sama kaki. Yang pertama yaitu jika diketahui panjang kaki dan alasnya, or if the lengths or the legs or base are known. Dengan rumus T kuadrat sama dengan K kuadrat kurangi setengah A kuadrat diubah menjadi T kuadrat K kuadrat kurangi seperempat A kuadrat, lalu diubah lagi menjadi T sama dengan akar K kuadrat kurangi seperempat A kuadrat. Karena L sama dengan setengah atau luas segitiga sama dengan setengah A kali T, diubah menjadi luas sama dengan setengah A akar K kuadrat minus seperempat A kuadrat. Lalu yang kedua yaitu adalah if the leg lengths or the leg angles of the triangle are known, atau jika diketahui panjang kaki dan sudut kaki segitiga. The formula atau rumusnya yaitu adalah mencari T dan A atau tinggi dan alasnya, yaitu adalah K sin A untuk tinggi dan untuk alasnya yaitu 2K cos A dari segitiga yang di atas. Lalu untuk luasnya yaitu adalah luas sama dengan setengah kali 2K cos A kali K sin A, atau luas kali K kuadrat cos A kali sin A. The next is about area of an equilateral triangle atau luas segitiga sama sisi. Generally the side are known part of equilateral the triangle problem, so the formula that can be used is, ini adalah rumusnya, yaitu rumus terakhirnya adalah luas sama dengan S kuadrat per 4 akar 3. The next is about area of an arbitrary triangle atau segitiga sembarang. The first all sides known, atau ketika diketahui semua sisinya menggunakan rumus Heron, yaitu adalah L atau luas sama dengan akar dari S kurangi S min A kali S min B kali S min C, dengan mencari S melalui cara yaitu S sama dengan 1/2 A dikali A plus B plus C. Lalu yang kedua yaitu adalah known the two sides and their angle, yaitu diketahui dua sisi dan sudutnya.
yaitu mempunyai 3 rumus, yaitu luas yaitu adalah setengah AB sin C, lalu setengah BC sin A, setengah AC sin B. The next is perimeter, atau keliling-kelilingnya yaitu adalah sisi A plus sisi B plus sisi C. The next is Pythagorean theorem in triangle. If triangle is right angle with side lengths A, B, and C, where A kurang dari B dan B kurang dari C, then A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Lalu di dalam selanjutnya yaitu adalah pembahasan mengenai triple Pythagoras dan dua segitiga khusus. Three positive integers that fulfill the relationship in formation of right triangle can be called Pythagorean triple. Jadi 3 bilangan positif yang mempunyai relasi yang memiliki formasi sebuah segitiga yang benar bisa disebut yaitu triple Pythagoras. Ini adalah angka-angkanya. The next is about two special triangle. The first one is segitiga siku-siku sama kaki. Jika sebuah segitiga siku-siku sama segitiga sisi siku-sikunya memiliki panjang yang sama, maka panjang dari sisi miringnya adalah sisi siku-siku dikali 2. Ini adalah sisi 1 dengan panjang 1 sama, maka sisi miringnya adalah 1 kali akar 2, yaitu akar 2. Lalu ini adalah sama 2 akar 2. The next is segitiga siku-siku dengan derajat 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jika sebuah segitiga memiliki sudut 30, 60, dan 90 derajat, maka perbandingan dari sisi segitiga tersebut yaitu adalah 1 banding akar 3 banding akar 2. Okay, that's all from us. Thank you for watching this video. Hope you enjoyed and hope this useful for us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.